Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Direska Malia dengan NIM 20700122041. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal non-linear dengan metode bagi dua atau biseksi menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi pertama-tama kita membuat terlebih dahulu dua file. Di sini file pertama saya beri nama bis dan file yang kedua saya beri nama F. Nah, untuk file yang pertama di sini akan diisi dengan sintaks-sintaks yang akan digunakan. Sedangkan di file yang kedua itu berisi fungsi yang akan diselesaikan. Di mana fungsi yang akan diselesaikan itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3. Jadi kita mengetik fungsinya, itu function Y sama dengan Fx. Kita masukkan fungsi Y-nya, di mana Y-nya itu sama dengan X kuadrat kurang 3. Nah, jadi ini adalah fungsi yang akan diselesaikan. Nah, untuk bagian sintaksnya, itu pertama-tama kita mengetik clear dan shell check. Nah, clear dan shell check, clear di sini berfungsi untuk menghapus semua data yang ada di command window dan yang ada di workspace. Shell check juga di sini menghapus semua data yang ada di command window, tetapi tidak menghapus data di workspace. Nah, selanjutnya untuk menginput perintah memasukkan fungsi, yaitu kita ketik F sama dengan input dalam kurung CF. Nah, jadi fungsi F ini akan muncul nanti di command window. Saat kita run, akan muncul nanti seperti ini. Nah, nanti fungsi ini akan fungsi yang akan dimasukkan nanti diketik di sini di command window. Nah, saat ingin menghapusnya kita mengetik lihat itu akan menghapus data yang ada di workspace dan shell C itu akan menghapus data yang ada di command window. Nah, sama seperti fungsinya, kita misalkan A sebagai batas bawah. Jadi A sama dengan input. Nah, ini untuk memberikan perintah memasukkan batas bawah. Dan B kita misalkan sebagai batas atas. Nah, ET di sini sebagai toleransi errornya. Masukkan toleransi error. Nah, selanjutnya untuk fungsi selanjutnya ada FA sama dengan pval dalam kurung F, A. Nah, ini berfungsi untuk mencari fungsi dari batas bawahnya. Nah, selanjutnya juga ada FB. Sama seperti sebelumnya, FB ini berfungsi untuk mencari fungsi dari batas atasnya. Nah, kita masukkan iterasinya itu.
Kita mulai dari 0. Dan C1 itu sama dengan 0 karena di persamaannya itu belum diketahui C-nya. Jadi kita mulai dari 0. Nah, untuk errornya itu sama dengan infinity atau inf. Nah, kan diketahui fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3 dengan selangnya itu 1,2. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai konvergensi FA dan FB dengan memisalkan if FA dikali FB itu lebih besar dari 0 dengan F print F tidak ada akar dalam selang. Jadi kalimat ini nanti akan muncul di command window jika terdeteksi tidak ada nilai akarnya. Selanjutnya kita ketik return dan end untuk mengakhiri perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom iterasinya di mana kita tampilkan this. Nah, kita buat sebanyak yang kita mau. Nah, dalam kolom ini berisikan iterasinya. Nilai A, batas bawah. Nilai batas bawahnya. Nilai batas atas. Nilai C dan nilai fungsi C. Fungsi dari C. Dan galannya. Nah, lalu kita ketik lagi seperti yang di 21. Nah, jadi nanti ini akan muncul kolom di command window-nya. Jika kita run, nanti di sini akan memasukkan fungsi F, di mana fungsi F-nya itu kan ada di file F. Jadi, ketik file F. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan batas bawah. Selanjutnya diperintahkan untuk memasukkan batas atas dan toleransi errornya. Nanti akan muncul tabel errornya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Fitra Prastika dengan NIM 20700122057. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan sintaks yang telah dibuat teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sintaks untuk looping atau pengulangan untuk nilai-nilai yang akan dicari, yaitu iterasi, nilai batas bawah, batas atas, nilai akar, fungsi akar, dan nilai error atau galatnya. Nah, kita akan mengetik while, yaitu error atau galatnya lebih besar dari toleransi error atau galat toleransinya.
Nah, kemudian kita mengetik I sama dengan I ditambah 1. Di mana tadi telah kita ketahui itu I-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini untuk nanti iterasi selanjutnya itu akan ditambah 1. Jadi iterasinya akan mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Kemudian mencari nilai akarnya itu C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian kita mencari nilai fungsi akarnya, yaitu sama dengan rival dalam kurung F, C kurung. Nah, kita andaikan bahwa FA itu FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka nilai B-nya itu sama dengan C. Akan tetapi jika nilai FA dikali FC itu tidak lebih kecil dari 0 atau FA dikali FC lebih besar dari 0, maka nilai A itu sama dengan C. Kemudian kita N, maka perintahnya itu akan berhenti. Kemudian untuk mencari nilai error atau galatnya itu sama dengan absolut C dikurang C1 dibagi C dikali 100. Nah, kemudian C1 sama dengan C. Nah, ini C1 sama dengan C, kan tadi telah diketahui C1 itu sama dengan 0. Nah, jika C1 sama dengan C, yaitu nilai akarnya sama dengan 0, maka nanti iterasinya akan berhenti. Nah, kemudian kita ketik F print F itu persen 3D, kemudian persen 12,6 F sebanyak 5. 5 kali 12,6 F terus persen 12,6 F persen 12,6 F persen 12,6 F. Nah, kemudian ini C sama C sama F. Nah, nilai persen 3D ini untuk nilai iterasinya. Kemudian persen 12,6 F ini masing-masing untuk A, B, C, F, C, dan E. Kemudian kita ketik N. Nah, nanti perintahnya akan berhenti untuk bagian di sini. Kemudian kita ketik this. Seperti ini, kemudian this lagi. Seperti ini.
sebanyak yang kita mau. Kemudian kita ketik fprint f itu banyaknya iterasi yang dibutuhkan, yaitu persen 3D di kanan ini yang tadi persen 3D ini untuk iterasi. Kemudian kita ketik fprint f lagi untuk akar persamaan dari fungsi ini, yaitu persen 12,6 f untuk nilai akarnya. Kemudian kita ketik this seperti pada line 21 tadi, 21 tadi. Dan fprint f itu dengan error atau galatnya itu sama dengan persen 12,6 f, yaitu nilai errornya. Kemudian fprint f nilai dari fx adalah persen 12,6 f untuk fungsi akarnya. Kemudian kita klik this seperti pada line 40. Seperti line 40. Nah, nanti ini yang berwarna ungu ini nanti akan muncul pada common window setelah kita run. Nah, baik, selanjutnya untuk pengerjaan soal-soalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya atas nama Andika Armila Kahar dengan NIM 207001220046. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait cara pengerjaan soal yang dimana fungsi yang terdapat pada file f.m dikerjakan dengan menggunakan sintaks yang berada pada file bis.m. Nah, pertama-tama kita klik run. Kemudian kita fokus pada kolom common window. Kemudian kita klik petik atas, F, dan petik atas. Nah, ini guna mendefinisikan fungsi yang berada pada file f.m. Selanjutnya kita enter. Kita masukkan batas bawah yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa batas bawahnya itu 1, enter, dan batas atasnya itu 2. Nah, kemudian kita masukkan
galat toleransinya atau toleransi errornya, yaitu kita misalkan dengan 0,001. Nah, setelah di enter, kita dapatkan bahwa dengan menggunakan metode bagi dua didapat banyaknya iterasi yang dibutuhkan adalah 16. Kemudian akar persamaan dari fungsi yaitu 1,73040 dengan error atau dengan galat 0,000881. Dan kemudian nilai dari fx adalah minus 0,000036. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya atas nama Jumanil Agustini dengan NIM 20700122061. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan soal dengan fungsi yang berbeda yang akan kita ubah di file f.m. Nah, di mana misalkan kita gunakan fungsi x kuadrat dikurang 2x, x kuadrat dikurang 2x dikurang dengan 3. Nah, karena pada file ini diubah fungsinya, maka kita harus men-save ulang, yaitu dengan cara Ctrl S. Nah, filenya sudah tersave, kemudian kita langsung mendefinisikan fungsi pada file f.m dengan sintaks bis.m. Nah, kemudian kita klik run. Kemudian kita beralih pada command window, cara mengetik tanda petik F, dan kita enter. Kemudian kita, misalkan kita memasukkan batas bawah itu 1, dan batas atasnya itu 2, enter. Kemudian kita memasukkan toleransi errornya. Nah, misalkan kita ambil 0,0001. Nah, pada batas bawah 1 dan batas atas 2 itu tidak ada akar dalam selang. Nah, jadi kita akan mencoba lagi dengan batas bawah dan batas atas yang berbeda. Nah, kita coba run lagi. Misalkan kita mengambil batas bawah itu 1 dengan batas atas 4. Apakah bisa menemukan akarnya atau tidak? Kita enter, misalkan kita masukkan galat error yaitu 0,0001. Nah, pada batas bawah 1 dan batas atasnya 4, maka pada soal ini bisa ditemukan akarnya, di mana akarnya itu 3,00001 dengan banyaknya iterasi, yaitu iterasi yang dibutuhkan yaitu 20 iterasi dengan galat atau errornya itu 0,00095 dengan nilai dari fx-nya itu 0,0004. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.